Inilah sebuah mandala peperangan, di mana tatanan alam semesta seolah runtuh. Di satu sisi, cakra Sudarsana melesat membelah cakrawala, namun serangannya terhenti oleh gema denting Trisula Mahadewa. Ini bukanlah sekadar lakon antara kebajikan melawan angkara murka. Ini adalah sebuah tragedi purba di mana dewata harus beradu kesaktian dengan sang Awatara. Sebuah kemelut kosmis yang lahir dari satu janji suci yang kelak disalahgunakan oleh nafsu seorang asura. Banasura, seorang raja yang berkuasa di kerajaan Sonitapura. Di dalam nadinya mengalir darah murni Sang Raja Bali, sebuah silsilah agung yang syarat dengan kekuatan spiritual. Namun tatkala sang ayah memilih jalan luhur kerendahan hati di hadapan para dewata, Banasura justru mendongak ke langit dengan mata yang haus akan kuasa. Banasura memutuskan untuk melakukan pertapaan yang sangat berat selama 12 tahun. Ia melepaskan segala kebutuhan jasmani, makanan, air, bahkan berusaha terjaga setiap waktu. Keteguhan niatnya menciptakan getaran yang merambat dari kedalaman bumi hingga mencapai puncak suci Gunung Kailasa. Di sana, dalam kesunyian yang abadi, Dewa Siwa merasakan panggilan dari seorang hamba yang rela menghancurkan dirinya sendiri demi mendapatkan berkahnya. Setelah 12 tahun keheningan yang menyiksa, di hadapan Banasura yang nyaris hancur oleh pertapaan, Mahadewa memanifestasikan dirinya dengan keheningan yang mencekam. Banasura tidak memohon keabadian yang membosankan. Matanya menatap langsung ke dalam cahaya Mahadewa. Mahadewa, berikan aku 1000 lengan, dan biarkan setiap tangan itu memiliki kekuatan penghancur yang melampaui 1000 gajah. Namun, Banasur adalah seorang ahli strategi yang dingin. Ia tahu bahwa kekuatan fisik hanyalah setengah dari kemenangan. Ia mengajukan syarat kedua yang jauh lebih mengerikan. Jika maut berdiri di hadapanku, jika nyawaku berada di ujung tanduk, maka engkau harus hadir untuk menjadi perisaiku. Di bawah langit yang mencekam itu, Siwa menatap Banasura. Beliau melihat masa depan yang terbakar, namun permintaan seorang pemuja adalah hukum yang tak bisa diingkari. Dengan bisikan yang menggetarkan, satu kata terucap, "Tathastu, jadilah demikian." Dengan 1000 lengan yang kini tumbuh di tubuhnya, Banasur menjelma menjadi badai yang meluluh lantakkan segala rintangan. Tak ada dinding benteng yang cukup tebal, tak ada barisan prajurit yang cukup berani untuk menahan laju amuknya. Ia tidak hanya menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga, ia menghapus silsilah, membakar sejarah, dan meratakan kejayaan para raja hingga tak bersisa. Dari puncak Himalaya yang abadi hingga ke palung samudra yang paling kelam, tak ada mahkota yang mampu berdiri tegak di hadapannya. Setiap raja yang ia temui dipaksa berlutut atau hancur menjadi debu di bawah kepalan 1000 tangannya. Bahkan para dewata, sang penjaga gerbang langit, tak luput dari rasa ngeri. Ketika bayang-bayang Banasura mulai menyelimuti Indraloka,
ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya merayap di singgasana kahyangan. Mereka kini terpaksa melarikan diri meninggalkan tahta mereka karena tahu bahwa melawan Banasura berarti harus berhadapan langsung dengan murka Mahadewa yang berdiri di belakang sang Asura. Di saat sang ayah Banasura sibuk membasuh tangannya dengan darah musuh, Usha, sang putri jelita, justru tenggelam dalam kelembutan yang asing. Suatu malam di balik keheningan kamarnya, ia dikunjungi oleh sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Ia melihat sosok pangeran yang begitu agung dan berwibawa, hingga ingatan tentang wajah pemuda itu membekas dan terus membayangi Usha. Namun, mimpi hanyalah bayangan yang pudar ditelan fajar. Usha terbangun dalam keadaan yang hampa, jiwanya terbelenggu oleh cinta pada sosok yang tak bernama dan mungkin tak pernah ada di dunia nyata. Ia jatuh ke dalam jurang rindu yang dalam. Keceriaannya sirna, digantikan oleh rasa yang menggerogoti sukmanya. Melihat sahabatnya layu bagai bunga tanpa air, Citraleka pun melangkah maju. Ia bukan sekadar pelayan istana, melainkan seorang ahli dalam seni mistis dan jembatan menuju dunia gaib. Satu demi satu, Citraleka melukiskan wajah para lelaki paling perkasa di jagat raya. Para dewa, kaum Gandarwa, hingga raja-raja besar dari segala penjuru. Usha hanya menggeleng lesu pada setiap gambar yang disodorkan. Namun ketegangan memuncak saat kuas Citraleka mulai menari, membentuk guratan wajah seorang pemuda dari garis keturunan Vrisni. Seketika, binar mata Usha kembali menyala. Kebahagiaan yang sempat hilang meledak saat ia melihat gambar itu. Pria di mimpinya bukan sekadar bunga tidur, ia nyata. Dia adalah Aniruddha, cucu dari sang awatara agung, Basudewa Krishna, dan kebanggaan kota emas Dwarka. Usha menginginkan raga sang kekasih, bukan sekadar bayangannya. Disinilah Citraleka membuktikan kesetiaannya. Dengan mengandalkan kesaktian yoga siddhi dan ilmu tantra yang ia kuasai, ia memutuskan untuk melintasi batas-batas dimensi, menembus jarak ribuan mil demi mencapai kota yang mustahil ditembus, Dwarka. Citraleka bergerak bagai kabut di sela-sela malam. Ia menyelinap melewati koridor-koridor megah istana dinasti Vrishni, bergerak serupa bayangan yang luput dari pandangan mata manusia, hingga akhirnya ia sampai di hadapan peraduan Aniruddha. Dengan satu tarikan napas mistis, Citraleka menggunakan pengaruh gaibnya untuk mengangkat tubuh Aniruddha yang sedang terlelap dalam tidur nyenyak. Saat fajar menyingsing, Aniruddha terbangun dengan rasa ngeri yang mencekam. Ia mendapati dirinya berada ribuan mil dari rumah, di tengah wilayah musuh yang tak pernah ia bayangkan. Namun ketakutan yang semula menyergap perlahan-lahan luruh. Ia menemukan tatapan penuh puja dan kasih dari seorang putri yang telah menyerahkan seluruh hidupnya. Kemurnian pengabdian Usha perlahan-lahan meruntuhkan benteng pertahanan di hati Aniruddha. Selama berminggu-minggu, di dalam kamar rahasia itu, Usha dan Aniruddha akhirnya menyatu dalam janji suci yang tersembunyi. Di balik dinding-dinding kamar yang tertutup rapat, mereka mengira cinta mereka adalah rahasia yang paling aman dari jangkauan dunia. Mereka memadu kasih dengan keyakinan bahwa dinding Shonitpura
akan melindungi mereka. Ketika kabar tentang pangeran dari dinasti Vrisni ada di kamar putrinya, Banasura meledak. Kemarahannya bukanlah kemarahan seorang ayah yang khawatir akan kesucian putrinya, melainkan kemurkaan seorang raja yang merasa kedaulatannya telah dikencingi oleh musuh bebuyutannya. Tanpa ampun, Banasur mendobrak pintu rahasia itu. Ia tidak melihat Aniruddha sebagai pangeran agung atau cucu dari seorang dewa, melainkan sebagai pencuri rendahan yang harus dimusnahkan. Ia merapal mantra untuk memanggil Waruna Pasha. Seketika, tubuh Aniruddha terbelit oleh kumparan energi magis yang melumpuhkan segala kekuatannya. Aniruddha diseret tanpa belas kasihan, dipisahkan dari pelukan Usha yang histeris. Ia dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah Shonitpura yang paling kelam, sebuah liang batu yang dingin dan membisu, jauh dari sinar matahari Dwarka yang hangat. Gema tangisan Usha memohon ampunan yang tak kunjung datang. Air matanya jatuh bagai doa-doa yang tak terjawab, namun tak mampu melunakkan hati ayahnya. Saat pintu besi penjara itu menutup, takdir sedang melemparkan dadunya sendiri dalam keheningan. Kabar terbelenggunya Aniruddha di dalam penjara itu akan dibawa ke Dwaraka oleh Narada. Dan di sana, Krishna tidak akan tinggal diam ketika darah dagingnya dipermalukan oleh keangkuhan seorang asura.